Uang Wilmar Group mengalir ke klub bola milik Kaisang. Kan proses-proses yang menyebabkan kebijakan minyak goreng itu sampai sekarang nggak bisa diatasi oleh pemerintah, terus harus ada yang dikorbankan, ditangkap, seolah hanya itu soalnya tadi. Jadi sering sekali secara tidak sadar atau secara sadar, secara tidak sengaja atau secara sengaja, pejabat-pejabat publik itu menggunakan jabatannya atau pengaruh jabatannya untuk menggait sponsorship. Udahlah, itu sudah menjadi rahasia umum. Sumber masalah itu dari dulu ya lingkaran rezim, lingkaran setan, ya, yang bawa lari uang BPJS, ya orang dekat rezim, ya. Dari dulu begitu. Korupsi itu muter-muternya di situ-situ aja. Bener kata Gus Dur. Muter-muternya di lingkaran kekuasaan aja, di lingkaran setan aja, ya kan. Mumpung berkuasa, mumpung memimpin, ya kan. Lingkaran setan aja, ya kan. Wilmar kena sekarang ini walaupun dia sudah mensponsori Persis Solo, tapi jangan lupa ada dinamika politik di dalam tubuh pemerintahan yang jangankan Wilmar, ya, Presiden Joko Widodo saja barangkali tidak mampu mencegahnya. Kenapa nggak dari awal polisi aja kan ada permintaan rakyat, presiden juga minta supaya diusut mafianya. Kan polisi bilang nggak ada mafia di situ tuh, kita udah periksa tuh. Belum ada presiden di Republik Indonesia ini yang berhasil melawan korupsi, berhasil melakukan pemberantasan korupsi, mulai dari Gus Dur, ya, kemudian sampai Jokowi. Ini belum ada yang berhasil. Yang mencengsarakan rakyat adalah orang-orang penguasa yang ada di lingkaran setan yang hari ini berkuasa. Kita akan lihat bahwa permainan kartel ini harus juga dibuka di DPR sebagai ada panja atau pansus. Itu yang kita dorong sebetulnya. Supaya jangan ada dusta di antara mereka. Itulah kekuasaan itu, ya. Satu oligarki tumbang, tapi oligarki lainnya muncul untuk menggantikan oligarki yang tumbang tersebut. Karena kebetulan oligarki yang tumbang dekat dengan kekuasaan yang lama. Ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dirjen Kemendag jadi tersangka kasus minyak goreng, Sahroni mengatakan mafia dan oknum yang sebenarnya. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, maka pada hari ini jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Berkali-kali, ya, kita mendapatkan hal-hal seperti ini dari pejabat-pejabat publik yang memang bermasalah, ya. Saya betul-betul surprise juga sebagai pelapor, dan saya harus jujur, waktu saya melapor itu Kejaksaan Agung juga sudah punya sebagian, jadi bahkan mereka juga sudah melakukan penyelidikan, jadi bukan semata-mata laporan goyang. Kejaksaan Agung sendiri juga sudah sangat proaktif dalam mendukung aspirasi masyarakat yang jengkel karena minyak goreng mahal dan langka, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO, tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Nah, dalam konteks Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini, saya pastikan penghasilannya ya sebulan ratusan juta. Lebih dari 100 juta. Dan mafia itu irisan berbanding lurus dengan dugaan manipulasi atau penggelapan pajak. Inilah yang nampaknya mudah-mudahan nanti Kejaksaan Agung mampu mengurai semua sehingga kita tidak akan terdengar lagi minyak goreng langka atau mahal. Gaji itu tidak menjamin orang tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya. Tapi pendapatan yang kurang sudah pasti akan mendorong orang. Artinya dia tidak mampu mengawasi anak buahnya, tidak mampu membuat ini menjadi anti KKN. Bagaimana perizinan ini bisa dipantau dan diawasi sehingga betul-betul diberikan kepada yang berhak dan tidak ada imbalan. Dia tidak mampu memanajemen ini. Menurut saya menteri pun bagian dari masalah. Uang Wilmar Group mengalir ke klub bola milik Kaisang.
Uang Wilmar Group mengalir ke Persis Solo, klub sepak bola milik putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Kaisang menjadi salah satu pemilik klub yang pada 2021 berlaga pada Liga 2 dan menghabiskan musim sebagai kampiun hingga promosi ke Liga 1 tahun 2022 ini. Selama menjalani musim di Liga 2 terlihat jelas logo Wilmar terpampang di bagian depan sudut kanan atas jersey Persis Solo. Serta Aladin, sedangkan bagian belakang terdapat logo video ID Express dan logo lainnya yang bukan perusahaan Kaisang. Soal sponsorship ini, Kaisang selaku dirut Persis Solo mengakui kerjasama dengan Wilmar selama menjalani musim Liga 2. Namun dia menegaskan kerjasama dilaksanakan secara profesional untuk mengembangkan sepak bola. Kasus mafia minyak goreng, Wilmar Group menjadi sorotan karena Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor menjadi salah satu tersangka perkara mafia minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung. Selain keduanya, Kejagung turut menersangkakan Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group. Kan proses-proses yang menyebabkan kebijakan minyak goreng itu sampai sekarang nggak bisa diatasi oleh pemerintah, terus harus ada yang dikorbankan, ditangkap, soalnya hanya itu soalnya tadi. Jadi sering sekali secara tidak sadar atau secara sadar, secara tidak sengaja atau secara sengaja, pejabat-pejabat publik itu menggunakan jabatannya atau pengaruh jabatannya untuk menggait sponsorship. Udahlah, itu sudah menjadi rahasia umum. Sumber masalah itu dari dulu ya lingkaran rezim, lingkaran setan, ya, yang bawa lari uang BPJS, ya orang dekat rezim, ya, dari dulu begitu. Korupsi itu muter-muternya di situ-situ aja. Bener kata Gus Dur. Muter-muternya di lingkaran kekuasaan aja, di lingkaran setan aja, ya kan? Mumpung berkuasa, mumpung memimpin, ya kan? Lingkaran setan aja, ya kan? Wilmar kena sekarang ini walaupun dia sudah mensponsori Persis Solo, tapi jangan lupa ada dinamika politik di dalam tubuh pemerintahan yang jangankan Wilmar, ya, Presiden Joko Widodo saja barangkali tidak mampu mencegahnya. Kenapa nggak dari awal polisi aja kan? Karena ada permintaan rakyat, presiden juga minta supaya diusut mafianya. Kan polisi bilang nggak ada mafia di situ tuh, udah kita periksa tuh. Belum ada presiden di Republik Indonesia ini yang berhasil melawan korupsi, berhasil melakukan pemberantasan korupsi, mulai dari Gus Dur, ya, kemudian sampai Jokowi. Jadi belum ada yang berhasil. Yang mensengsarakan rakyat adalah orang-orang penguasa yang ada di lingkaran setan yang hari ini berkuasa. Kita akan lihat wah permainan-permainan. Dan Payer Tonggar Sitanggung dengan kapasitas General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Kaisang memahami kasus tersebut dan memilih untuk memutuskan kontrak kerja. Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau yang petingginya menjadi pesakitan di Kejagung diduga menikmati bisnis sawit nasional, bahkan menerima subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, di mana Indrasari Wisnuwardana duduk sebagai Dewan Pengawas. Wisnu menilai merupakan sosok bermasalah karena namanya disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan kota dan izin bawang putih tahun 2019 dan kasus dugaan suap kota, impor ikan dan Perum Perindo. Peneliti ICW Almas Jafrida menyebutkan Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau tidak memenuhi syarat menjadi pemain CPO. Namun sejak 2015, 9 perusahaan yang terafiliasi dengan ketiga grup itu menerima insentif BPBD PKS lebih dari 66,4 triliun rupiah.